Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Natal. Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Karena kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan mengambil rupa manusia. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Yang siap beribadah Natal, angkat tangan. Colek kiri kanannya. Yuk, kita mau ibadah yuk, kita mau serius yuk. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita mengambil saat teduh sejenak dan kita mau fokus pada saat ini, selama ibadah ini hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Hari ini kami menyambut Engkau, memperingati Engkau atas kelahiran-Mu di muka bumi ini, yang menolong kami, yang menebus kami. Hati kami bersuka, dunia bersuka karena Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang di dalam ruang ibadah ini siap memuji, memuliakan Engkau, siap meninggikan nama-Mu dan rindu mengagungkan hanya nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami semua siap memuji Engkau. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita mau memujikan kesukaan yang terjadi di hadapan Tuhan. Hai dunia, bersukalah karena Tuhan telah datang buat kita semua. Mari bertepuk tangan. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Katakan dosa tak lagi berdaya, dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap, anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kini bertata Al-Masih, kini bertata Al-Masih dengan sejahtera. Wanitanya penuh kasih, mari sembah Dia, 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 mari sembah Dia. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau lebih dalam lagi, kita mau lebih bersorak lagi karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Yesus Kristus anak Al-Rahim lahir di bumi ini. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malak bermada, Yesus anak Al-Rahim lahirnya di Betlehem. Camkanlah warna surga,
hormat bagi Sang Raja. Yesus Kristus, Engkau junjungan kami semua. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Yesus Kristus, Raja Salam yang benar. Raja Salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Camkanlah warta surga, hormat bagi camkanlah warta surga. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kami berhimpun Tuhan di tempat ini hanya untuk memuji, memuliakan Engkau saja Tuhan. Dan kami mau bersukaria akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku terkasih, kita bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia Al-Masih. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Sherin yang sudah mempersembahkan pujian istimewa buat kita semua, dibantu kakaknya. Ya, puji Tuhan, kita perlu lebih banyak mengeksplor talenta-talenta seperti ini di gereja kita. Betul? Amin. Ya, kita akan terus mendorong yang muda-muda. Bukan berarti yang sudah senior tidak boleh, silahkan. Yang senior juga tetap boleh berkarya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku terkasih, kita akan mengembalikan persembahan, persepuluhan. Kita mau ucapkan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami selalu menikmati kebaikan-Mu. Kami berkecukupan, bahkan Kau izinkan kami berkelimpahan dalam berbagai hal. Dan saat ini Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, kami mau mengembalikan Tuhan apa yang sudah Engkau berikan pada kami. Dan kami percaya kami tidak berkekurangan, karena Engkau sertai kami selalu. Kami bawa persembahan kami, persepuluhan kami, komitmen kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau disenangkan dan kiranya pekerjaan-Mu, kerajaan melalui gereja-Mu ini boleh terus dikumandangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan persembahan ini. Amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara mendengarkan Mas Dedi Purba. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bapak, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu meyakinkan kami bahwa kami hidup diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu ini, supaya kami benar-benar menjadi penyembah-penyembah seperti yang Tuhan kehendaki. Makasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini.
Amin. Selamat Natal, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Yalah, Natal ini merupakan Natal yang penuh sukacita dan sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 2, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan saya akan menolong bagi kita semuanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan para malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah seperti di dalam Lukas pasal kedua ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 14 yang kita baca tadi, dikatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Natal tidak bisa lepas dari dua hal yang sangat penting ini. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah, dan yang kedua adalah damai sejahtera bagi manusia. Pada waktu berita Natal disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, berita ini sungguh merupakan berita yang membuat mereka takut, para gembala takut. Dan ayat yang ke-14 yang diawali dengan ayat 13, kita katakan, tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah. Saya membayangkan di dalam gambar itu, mungkin itu hampir mirip dengan seperti itu. Tiba-tiba ada banyak malaikat para tentara surga memuji Allah. Pasti suara malaikat jauh lebih bagus daripada suara kita manusia. Tapi yang Tuhan inginkan bukan bagus atau buruknya suara, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia itu salah satunya adalah supaya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada tujuan utamanya. Pasti ada manfaatnya. Kalau kita melihat ada seseorang membuat mikrofon, ini tujuannya jelas supaya suara bisa didengar dengan cukup jelas, dengan lebih keras. Seseorang membuat kursi supaya bisa kita gunakan untuk duduk, ada tujuannya. Pada waktu seseorang menciptakan mobil atau kendaraan yang lain, tujuannya jelas itu digunakan untuk sarana transportasi.
Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya bukan untuk menjadi pencetak uang. Ada sekarang banyak orang tujuan hidupnya bagaimana supaya bisa menjadi pencetak uang, bisa menghasilkan uang yang sebanyak mungkin. Nah, saya ingin merenungkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, saya dan saudara adalah supaya kita bisa menyembah Tuhan. Satu-satunya manusia yang sempurna adalah manusia. Malaikat diciptakan Tuhan sebagai makhluk roh. Manusia diciptakan Tuhan lengkap, ada tubuh, ada jiwa dan roh. Dan Tuhan ingin supaya kita sebagai umat manusia menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang 14 tadi dikatakan dengan sangat luar biasa. Dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumpah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang keempat, dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Saudara, kenapa kita diajak untuk menyembah Tuhan? Kenapa kita diwajibkan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan? Alasannya karena Allah memang layak mendapatkan puji-pujian dari manusia. Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segalanya, bumi dan segala isinya. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Allah yang membuat kita bisa berjalan, bisa bekerja, mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu karena semua adalah kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, puji-pujian itu merupakan hal yang sangat dipentingkan Tuhan. Suatu saat saya datang ke sebuah gereja dengan beberapa teman-teman kami menghadiri suatu kebaktian, dan waktu itu ada sekitar 5 orang bersama kami, dan waktu sudah mulai memuji Tuhan, sudah mulai puji-pujian dalam gereja itu. Saya berkata, waduh, kita terlambat. Kita kurang pagi datangnya. Lalu teman-teman saya berkata, belum terlambat. Ini kan baru memuji Tuhan. Ini baru pemanasan. Ini baru nyanyi-nyanyi. Saya bertanya, kalau terlambat bagaimana? Iya, kalau terlambat berarti kalau kita masuk sudah khotbah, itu terlambat. Nah, saudaraku yang kasih tahu, banyak orang berkata, puji-pujian ini belum mulai ibadah. Ini pemanasan. Ini mengisi waktu. Saya pernah datang sebuah gereja, memang begitu, waktu mulai ibadah, karena pendetanya sangat sibuk, dan ada calling dan pendeta itu masih cukup jauh, lalu MC atau pemimpin acara berkata, saudara, kita akan memuji terus, memuji Tuhan. Lalu sampai 20 menit tetap aja, memuji Tuhan. Alasannya, mari kita mengundang Roh Kudus masuk, tapi intinya karena pendetanya belum datang. Selaku kita lihat bagaimana memuji Tuhan itu bukan menjadi sarana untuk menunggu waktu, menunggu saat firman Tuhan disampaikan. Memuji Tuhan bukan hal yang tidak penting, tapi Allah mengharapkan. Tuhan sangat mengharapkan supaya umatnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu satu hal yang sangat penting dalam kita beribadah.
Puji-pujian dalam ibadah itu bukan suatu show yang ditujukan untuk manusia, untuk jemaat yang hadir, bukan. Puji-pujian dalam ibadah itu merupakan penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Sebabnya yang terpenting di dalam kita menaikkan puji-pujian bukan hebatnya suara kita, bukan hebatnya talenta kita, tetapi hati kita apakah sungguh-sungguh hati kita benar-benar menyembah Tuhan. Apa kita fokus menyembah Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan mengendaki penyembah-penyembah yang benar. Bukan lagunya, ya ada orang, wah ini lagunya enggak rohani, wah lagunya enggak alkitabiah. Tapi Tuhan ingin supaya sungguh-sungguh hati kita ini menyembah Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh dikuasai Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam ibadah menyandarkan kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan kita, bukan kemampuan singer, bukan kemampuan tim musik, bukan kemampuan orang-orang yang hebat, tapi sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Saya pernah hadir dalam satu kebaktian di gereja. Saya tanya, wah Pak Pendeta hebat ya. Suara singernya hebat-hebat, pemain musiknya hebat-hebat. Pak Pendeta datang, memberitahu saya, Pak Pendeta, Pak Thomas itu bukan anggota kami. Loh, iya, itu pemain kafe. Pemain kafe. Jadi rupanya yang tim musik itu pemain kafe semua, saudaraku. Tidak semua bukan orang Kristen. Dan singernya juga tidak semua orang Kristen. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan bahwa ibadah bukan show. Bukan untuk menunjukkan kehebatan suara, kehebatan talenta. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan melihat apakah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu disertai dengan rendah hati, mengagungkan Tuhan. Itu sebabnya bahwa penyembahan kepada Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita di dalam kita menyembah Tuhan. Saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, itu menentukan kualitas hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan semakin sungguh-sungguh pada waktu menyembah Tuhan. Dalam ibadah, walaupun tidak ada alat musik. Zaman dulu itu kalau ibadah nggak ada alat musik itu. Lalu berkembang menjadi gitar, lalu berkembang menjadi piano, tambah keyboard. Lalu sekarang ambil semuanya. Dalam gereja ibadah itu seperti show. Ada orkestra, banyak sekali ya. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai pada waktu listrik mati, semua alat-alat nggak berfungsi, jangan sampai kita nggak bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena terbiasa. Kalau terbiasa dengan alat musik yang hebat, terbiasa dengan sound system yang hebat, sehingga pada waktu semua nggak berfungsi, saya khawatir hati kita pun juga nggak berfungsi untuk menyembah Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa menyembah Tuhan, puji-pujian itu bukan untuk orang, bukan untuk show, bukan kita tujukan kepada orang yang hadir, tapi itu untuk Tuhan. Harus disertai dengan rasa syukur, disertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan melihat bahwa kita adalah umatnya yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang anak kecil ketika di depan rumahnya melihat benda kecil yang terbang. Kemudian bapaknya bertanya, ada apa? Lihat apa nak? Itu Pak, itu benda apa Pak? Kok kecil tapi bisa berjalan di atas?
Papanya menjelaskan, nah itu pesawat terbang. Anaknya berkata, "Pak, pesawat itu kecil ya?" "Oh enggak." Papanya berkata, "Pak, pesawat itu besar nak." "Enggak, itu pesawat itu kecil Pak." Kemudian 3 bulan kemudian, bapaknya mengajak anaknya kebetulan naik pesawat. Dan anak itu naik pesawat yang pertama kali. Ketika di bandara, kemudian mulai check-in dan mulai masuk di dalam pesawat, anak ini berkata lagi, "Pak, kita naik apa ini?" "Ini naik pesawat nak." "Enggak, pesawat kok besar Pak? Waktu kemarin Bapak tunjukin saya pesawat itu kecil, tapi sekarang kok besar?" Bapaknya menjelaskan, enggak nak, pesawat itu besar. Pada waktu 3 bulan yang lalu, kamu melihat pesawat dari jauh, sehingga pesawat itu kecil. Tapi sekarang kamu masuk dalam pesawat dan pesawat itu besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita menganggap tidak merasakan Tuhan itu besar. Tetapi masalah kita yang besar. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan itu jauh. Karena kita jauh dari Tuhan, sehingga menganggap Tuhan itu kecil dan masalah kita yang besar. Tetapi kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita terbuka bahwa Allah itu besar, Allah itu maha besar, maha kuasa, sedangkan masalah kita yang kecil, karena Allah bisa mengatasi segala masalah yang ada. Itu sebabnya mari kita akan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan lebih benar. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengagumi kebesaran Tuhan. Supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib, dan masalah kita pasti dapat diselesaikan dengan kebesaran Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya bagaimana kita menyembah Tuhan itu sangat ditentukan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Saya ingin mulai tahun depan kita akan menyembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Hadir ibadah. Jangan seperti teman saya dulu. Pada waktu ibadah mulai memuji Tuhan, mereka berkata, belum terlambat, ini baru pemanasan. Tapi mari hadir ibadah. Bahkan sebelum mulai hadir, berdoa, menyiapkan hati, supaya Roh Kudus menjamah kita. Sehingga pada saat kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Dan kita menyembah. Karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, yang kedua yang disampaikan dalam Natal itu adalah damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera bagi manusia. Kalau kita membaca dalam Lukas tadi pasal kedua ayat 14, dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin banyak orang berkata, mana mungkin bisa damai. Sekarang kan masih banyak perang. Mana mungkin Natal bisa memberi damai. Faktanya banyak perang. Memang ada perang-perang beberapa negara, saudaraku, kita melihat perang masih terjadi di beberapa tempat. Kita melihat bagaimana Rusia masih perang melawan Ukraina, bagaimana beberapa tempat yang lagi masih perang. Tapi firman ini kalau kita baca, bukan hanya sepotong. Kalau kita berkata di dalam damai sejahtera bagi manusia, ya mungkin bertanya-tanya, mana ada bagai faktanya belum damai.
Tetapi ada kalimat berikutnya yang penting. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi persyaratannya adalah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Manusia yang bisa menyembah, mengagungkan, sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Selain kasih Tuhan, ketika Yesus naik perahu di Galilea bersama murid-muridnya, ada angin yang menerpa angin gelombang yang kuat. Semua orang dalam perahu itu ketakutan karena angin itu begitu kencang dan air mulai masuk di dalam perahu. Semua murid-murid ketakutan, panik, ketakutan, gelisah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dikatakan Yesus tidur di buritan. Bagaimana mungkin situasi yang begitu gawat, yang begitu genting, menakutkan, tapi Yesus tidur? Saya menggambarkan kepada kita bahwa Yesus itu bisa mengendalikan cuaca, mampu mengendalikan angin, badai, dan Yesus ingin sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang dipengaruhi luar, bukan damai sejahtera dipengaruhi oleh situasi keadaan, tapi Yesus memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku yang aku berikan bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan dunia biasanya sangat tergantung oleh situasi. Kalau kita nggak ada masalah, kita bisa damai. Kalau hidup kita tercukupi, kita bisa damai. Kalau hidup kita sehat, kalau semuanya lancar, kita bisa damai. Jadi tergantung keadaan. Tapi ketika hidup kita mengalami kekurangan, mengalami sakit-sakitan, banyak masalah, biasanya kita tidak bisa damai. Itu damai yang diberikan dunia. Sangat ditentukan oleh situasi yang kita hadapi. Tapi Tuhan berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Tuhan ingin memberikan damai sejahtera kita, supaya kita mengalami damai sejahtera dari dalam kita, yang tidak ditentukan oleh situasi apapun. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Saudaraku, dalam Lukas pasal 2 ayat yang 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan, siapa yang lahir itu? Yang pertama adalah Juru Selamat. Yang kedua adalah Kristus, Tuhan. Ada 3 sebutan yang telah lahir di kota Daud pada saat itu. Walaupun satu pribadi, tapi memiliki 3 sebutan yang luar biasa, yang punya kuasa yang begitu dahsyat ketiga-tiganya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera jikalau kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita itu pasti menyadari bahwa hidup kita itu tidak sempurna. Kita berdosa, kita jahat, kita kotor di hadapan Tuhan. Dan dengan cara kita, usaha kita, perbuatan kita yang baik, bahkan amal pun tidak bisa menolong kita diselamatkan. Dan itu sering membuat orang gelisah, ketakutan. Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, banyak orang mengalami ketakutan, mengalami takut mati. Kenapa? Karena tidak jelas setelah mati mau di mana. Ada yang berkata ketika mati, wah akan melayang-layang, akan jadi hantu.
Lalu ada yang percaya kalau saya mati, ya mudah-mudahan saya di surga. Mudah-mudahan itu belum tentu, itu tidak jaminan. Sehingga membuat banyak orang ketakutan ketika malam kematian. Kenapa? Karena kita berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi bagi kita yang percaya Yesus ada kedamaian. Pada waktu kita meninggalkan dunia ini, saat kita mati, ada jaminan, ada keselamatan yang jelas. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu berkata yang cukup jelas bahwa Allah menjadikan kita, Allah memilih kita sehingga kita diselamatkan karena iman kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini bahwa barang siapa percaya tidak akan binasa. Ini Tuhan yang berbicara, bukan saya. Saya percaya. Itu sebabnya saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita akan percaya Yesus. Jadikan Yesus juru selamat saudara. Itu kepastian jaminan di surga. Bukan mudah-mudahan. Tetapi ada jaminan pasti. Siapapun saudara, latar belakang apapun, masa lalu sekelam apapun, jikalau kita percaya Yesus, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku, Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, saatnya saudara mengambil keputusan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat saudara. Dan saudara akan mengalami hidup kekal. Tidak akan terus dihukum, dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Bukalah hati saudara. Terimalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera itu? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan damai sejahtera itu jikalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, di dalam ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Kata Tuhan adalah penguasa yang tertinggi. Siapa yang menjadi penguasa tertinggi dalam hidup saudara? Kalau saudara dikuasai oleh keinginan saudara, berarti keinginan saudara itulah yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara dikuasai oleh pekerjaan saudara, berarti pekerjaan saudara itulah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi pengertian Tuhan itu sungguh-sungguh aplikasinya siapa? Siapa yang menguasai hidup saudara? Ada orang hobinya itu menguasai hidupnya. Dia punya hobi dan gak bisa ditinggalkan. Nah, berarti orang itu hobinya yang menjadi Tuhannya. Jadi saudaraku, mari kita akan mengerti. Mungkin kita berkata mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi jikalau praktek saudara tidak menjadikan Yesus menjadi penguasa tertinggi, penguasa utama dalam hidup saudara, berarti saudara tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena pengertian Tuhan adalah penguasa tertinggi yang akan mengatur, yang akan menguasai dalam kehidupan kita. Aku dalam bawah ini bisa Bapak Ibu renungkan, kalau kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, itu artinya Yesus itu untuk kepentingan saya. Supaya saya diselamatkan. Jadi kepentingan saya. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu berarti saya untuk kepentingan Tuhan. Ada banyak orang mengaku Yesus juru selamat karena supaya Yesus menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Dari polis, asuransi,
kebakaran kekal di neraka. Oh, saya mendapat polis asuransi kebakaran kekal karena percaya Yesus. Menjadikan Yesus, percaya Yesus sebagai juru berkat, supaya Yesus memberkati saya dan sebagainya. Jadi sering sekali ingin menjadikan Yesus untuk kepentingan kita pribadi. Tetapi pengertian Yesus sebagai Tuhan harus dimaknai bahwa hidup saya untuk Tuhan. Saya hidup untuk diatur Tuhan. Saya hidup untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang menguasai, yang memimpin saya. Dan saya tunduk dan taat kepada Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan yang kami anggap percaya itu. Jadi saya perhatikan bahwa Yesus itu adalah kurios Tuhan tadi. Berarti kita harus taat dan tunduk kepada Yesus. Gak ada gunanya kita menyebut Tuhan. Tapi dalam prakteknya kita gak tunduk pada Tuhan. Kita gak tunduk pada firman Tuhan. Kita gak tunduk pada ajaran Tuhan. Itu omong kosong. Itu hanya di mulut kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi esensi kita mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak bisa ditawar. Ketika kita tunduk pada Tuhan, kita taat pada firman-Nya, kita melakukan firman, itu baru kita benar-benar mengakui percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan kita adalah doulos, kita adalah budak, kita adalah hamba yang harus melakukan, menuruti. Jadi kata doulos ini budak, saudaraku. Memang itu istilah budak, bukan pembantu ya, tapi budak. Itu lebih kasar tuh jongos. Mungkin seperti keset ya. Jadi budak itu tidak boleh membantah apapun. Dalam pengertian budak zaman dulu itu nggak ada budak ketika diperintah tuannya membantah, nggak ada berani. Hukumannya bisa mati. Jadi doulos itu harus melakukan perintah tuannya. Jadi kalau kita mengaku Yesus Tuhan, dan kita pasti budaknya, doulos. Jadi kita nggak bisa membantah apa yang dikatakan Tuhan. Kita nggak bisa membantah apa yang disampaikan firman Tuhan. Itu penerapan yang mungkin Bapak Ibu kita renungkan kembali. Apakah benar saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan? Apakah benar kita menempatkan Yesus sebagai penguasa tertinggi dalam hidup kita? Apakah benar kita sungguh-sungguh rela menjadi budak yang taat atas perintah apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Saya percaya kalau kita menempatkan mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita akan menikmati sukacita sejati dalam Tuhan. Saudaraku, yang ketiga yang menyebabkan kita sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera itu, yang ketiga adalah Kristus, Yesus, Tuhan, dan yang keduanya adalah Kristus. Kristus. Kristus itu dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya Mesias. Al-Masih bahasa Arab. Tapi semuanya sama, yang diurapi. Baik itu Kristus, Mesias, dan Al-Masih, itu semuanya yang diurapi. Pengurapan itu salah satu fungsi untuk pengukuhan sebagai seorang raja. Waktu Daud dikukuhkan menjadi raja, Daud diurapi oleh Saul. Dan setelah itu Daud menjadi seorang raja. Nah, dalam fungsi ini Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, sebagai Al-Masih adalah mengakui bahwa Yesus sebagai seorang raja. Raja segala raja yang punya kuasa di atas bumi dan di surga. Segala penguasa
diberikan kepada saudara. Ada seorang yang baru percaya Yesus. Dia percaya Yesus dalam satu momen Natalan, saudaraku. Dia percaya Yesus, kemudian berapa minggu kemudian dia ke gereja dan dibaptiskan. Kemudian orang itu bersaksi bagaimana saat percaya Yesus, kemudian suaminya ikut percaya Yesus, anak-anaknya bahkan mertuanya ikut percaya Yesus, dan ibu ini sangat senang sekali. Seperti biasa minggu itu ibu itu ke gereja. Dan ketika sampai di gereja, sampai di rumah, pulang dari gereja, sampai di rumah, di sebelah rumah itu ada banyak rame-rame. Nah ternyata ada seorang yang kesurupan. Banyak orang menonton tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu ibu ini telepon pendetanya, Pak Pendeta, di sebelah saya rumah itu ada banyak orang dan ternyata ada seorang yang kesurupan. Apa yang saya lakukan, Pak Pendeta? Pak Pendeta berkata, Ibu percaya Yesus? Iya, sudah saya percaya Yesus. Benar. Ibu datang, ibu tatap mata, tatap muka seorang yang kerasukan itu. Ibu berkata, dalam nama Yesus, aku perintahkan kuasa jahat keluar. Ibu bisa Pendeta. Ibu ini punya iman yang luar biasa, walaupun baru percaya. Ya benar, ketika banyak orang, ibu masuk dan berhadapan dengan orang yang kerasukan setan. Dia berkata, dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis keluar. Saudaraku, karena kemudian orang yang kerasukan setan itu tersungkur dan sadar. Ibu ini semakin kuat bahwa dalam dirinya yang diberi kuasa itu sungguh-sungguh itu bisa digunakan. Itu bukan omong kosong. Lah saudaraku, Tuhan Yesus adalah Raja, punya kuasa. Kuasa yang besar. Kuasa yang pernah digunakan Yesus untuk mengusir kuasa roh jahat. Kuasa yang digunakan Yesus untuk menyembuhkan banyak orang. Kuasa Yesus digunakan untuk banyak sekali mengalahkan dalam pencobaan-pencobaan. Kuasa yang sama itu diberikan kepada saudara. Jika saudara mengaku Yesus sebagai Raja, kuasa itu akan diberikan kepada saudara. Mari kita akan gunakan. Dalam diri kita ada kuasa yang besar. Kuasa di atas segala kuasa. Kuasa yang mengalahkan segala kuasa yang lain. Dan itu adalah kuasa Yesus sebagai Raja. Bapak Ibu, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, dikatakan di sini kita adalah bangsa yang terpilih. Kita bukan bangsa sortiran. Kita bukan bangsa yang ecek-ecek. Dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Kita umat terpilih. Pada waktu kita percaya Yesus, kita telah menjadi umat pilihan Allah. Kita mahal di hadapan Tuhan. Kita berguna. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah. Terus sebabnya kita menunjukkan kualitas kita adalah kualitas umat pilihan Allah. Karena kita punya kuasa yang besar. Pada saat kita percaya Yesus, kita menjadi umat pilihan Allah. Ada kuasa yang besar yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan dalam Natal ini kita merenungkan pengertian damai sejahtera di bumi. Natal adalah momen saat kita evaluasi kembali bagaimana, apakah kita sungguh selama hidup ini menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apakah sungguh-sungguh hidup kita menyembah Tuhan? Apakah dalam ibadah kita sungguh-sungguh menjadikan kita menyembah Tuhan? Menjadikan serangkaian ibadah itu menyembah Tuhan.
Puji-pujian kita bukan puji-pujian yang kita tujukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Yang kita pujikan dengan sungguh ketulusan hati kita, meyakini Allah kita yang kita sembah, Allah yang besar dan layak menerima puji-pujian. Dan damai di bumi, itu yang Tuhan harapkan. Supaya kita mengalami damai sejahtera di bumi. Dengan cara bagaimana? Menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Raja. Yang itu akan membuat kita merasakan damai sejahtera di bumi. Kita sampaikan berita ini. Biasanya kalau Natal banyak orang kumpul-kumpul. Ya, jangan hanya kumpul makan saja, tapi ada sharingnya, kesaksiannya, bagaimana hidup saudara selama 1 tahun ini. Ya, kalau hanya kumpul makan, ya itu nggak ada maknanya apa-apa. Sekarang latah sekarang, semuanya, ayo Natalan yuk, kumpul-kumpul Natal yuk. Momennya apa? Nggak ada, hanya makan saja. Bahkan doa aja nggak ada. Jadi jangan gunakan Natal serendah itu. Tapi gunakan, bisa kita mendatangkan banyak orang. Tapi kita bersaksi, menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan selama hidup saudara bersama dengan Tuhan. Biar Natal tahun ini akan buat kita evaluasi, supaya sungguh-sungguh kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Supaya hidup kita merasakan damai sejahtera di bumi ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Untuk firman-Mu pada hari ini kami menyerahkan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami. Bukan untuk kami menjadi pencetak uang sebanyak-banyaknya. Tapi supaya kami menjadi penyembah Tuhan. Karena Tuhan suka dengan penyembahan kami. Tuhan merindukan kami menyembah Tuhan. Biar kami mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera bukan dari dunia, tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi apapun. Tetapi damai sejahtera Kristus pada saat kami percaya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Pada saat kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Pada saat kami menjadikan Yesus sebagai Kristus yang diurapi, kami ada damai sejahtera dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam momen ini kami gunakan untuk merenung, untuk refleksi kehidupan kami. Supaya pada saat kami masuki tahun 2025, kami akan hidup dengan lebih baik lagi. Mengikuti ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saudaraku, silakan Bapak Ibu merenung sejenak. Renungkan sebentar momen Natal yang saat ini. Renungkan, ambil komitmen, evaluasi diri, apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Setelah sebentar akan mengakhiri tahun 2024 ini. Mari ambil komitmen supaya hidup lebih baik. Hidup lebih setia pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pada saat kita meninggalkan tahun 2024, biarlah kita sungguh-sungguh akan tinggalkan juga hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang selama ini mungkin masih kita lakukan. Silakan ngambil keputusan dalam pribadi kepada Tuhan, dalam doa, nyatakan kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian
Tanyakan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah, bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia, manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah, bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Amin. Amin. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Tuhan berkati mereka supaya dapat memimpin dengan benar, dengan rasa takut kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa kami. Tuhan berkati supaya bangsa kami, semua rakyat bangsa kami mengalami kesejahteraan di dalam kehidupannya. Tuhan mampukan pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih ya Pak di surga. Memberkati semua jemaat ya Bapa. Biar damai sejahtera Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan berkati sehingga damai sejahtera Tuhan akan kami terima, akan kami rasakan dalam kehidupan kami, seperti damai sejahtera yang Tuhan janjikan pada Abraham ini. Terima kasih ya Pak di surga. Terima kasih ya Pak di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Tuhan Allah kami yang kekal.
Haleluya. Amin. Antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilakan kembali pada duduknya dan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah hari Natal sudah selesai, mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya, juga dengan Pendeta Thomas beserta Ibu. Jangan lupa, jangan langsung pulang karena kita akan ada acara ramah tamah sebentar. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.